Update game Kikoran kamu, ikuti juga Kikoran Competition. Daftar sekarang juga. Jangan kalian tukarkan kecintaan kalian kepada harta yang kalian miliki dengan zikir kepada Allah. Siapa yang melakukannya, dia rugi. Silahkan Siti Fatimah lihat di dalam Al-Munafikun ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah faman ya'mal dzalika faulaika humul khasirun. Hai orang yang beriman, jangan kalian tukarkan kecintaan kalian kepada anak cucu turunan kalian. Jangan kalian tukarkan kecintaan kalian kepada harta yang kalian miliki dengan zikir kepada Allah. Siapa yang melakukannya, dia rugi. Kenapa? Kita punya harta karena Allah, dari Allah. Kita punya suami karena Allah, dari Allah. Kita punya anak dari Allah. Makanya bersyukur sama yang memberikan kita segala-galanya. Di situ kita bahagia. Bagaimana resepnya? Sadar. Dimanapun kita berada, selalu yang didahulukan adalah Allah. Makanya kalau orang saudara bilang, sholat itu katanya harus dur cong. Begitu beduk dipukul dur, langsung cong sholat. Jangan pakai kalimat entar. Begitu Siti Fatimah. Insya Allah. Contoh lagi. Misalnya kita punya harta, punya kekayaan. Jangan mikirin dunia. Nyumbang masjid dulu, nyumbang musola dulu, nyumbang madrasah, pesantren. Baru mikirin kebutuhan kita. Yang kita pikirkan adalah kematian. Rasul bersabda, orang yang cerdas, orang yang banyak mengingat kematian. Kalau saya punya harta dipakai ini, Allah ridho nggak? Kalau saya mati nanti kan ditanya. Itu modal kita. Ya. Dan mungkin juga libatkan Allah di dalam kita dalam mencinta. Misal, alhamdulillah, masya Allah, suamiku, gitu ya Maya. Makanya mama bilang tadi, kita sadari saya punya rumah karena Allah. Ya. Punya suami karena Allah. Ya. Punya anak karena Allah. Maka selalu bersyukur kepada Allah. Ya. Seperti itu Bu Siti Fatimah. Dalam ucapan juga libatkan Allah. Terus biar tidak ada penyakit Berbulan angin ya Maya. madu perginya ke rumahnya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Sudah berapa kali Anda? Baru umroh mah. Oh gitu, jadi kemarin pertama. Iya. Wah itu tapi seru banget. Alhamdulillah. Mana Mudah-mudahan tuh? dikasih rezeki luar Usia biasa Anda berapa sekarang? 47. Ya, mudah-mudahan bisa kembali lagi. Amin insya Allah. Amin, insya Allah. amin. Doain mah, terima kasih banyak doanya mah. Udah Terima kangen kasih. banget kesana lagi ya? Banget, Hampir tiap hari bisanya cuma nyiumin gambar Ka'bahnya doang di depan musola Insya Allah. saya. Tiba-tiba Kita semua di bisa depan pulang mata tiap ya. bulan Iya. Itu juga gak nyangka, alhamdulillah. Insya Allah mudah-mudahan semua Alhamdulillah. berkesempatan merasakan kebahagiaan Amin, itu ya. amin ya Rabbal Sudah Alamin. cukup. Terima kasih Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Iya. Coba kalau Ipan gitu ya. Ibu. Ipan. Ibu. Ibu. Sokpan sadai. Siapa lagi mau nanya? Ini nih Ibu. Waduh brosnya kiri kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Mama yuk. Ayo. Perkenalkan saya Ibu Nur Aeti dari Majelis Taklim Darussalam Singaraja Indramayu. Oke, Nur Aiti. Mas, saya mau nanya. Tok. Ada seorang suami meninggalkan istrinya di hari tuanya dengan alasan ingin hidup menyendiri. Hukumnya gimana, Mas? Beneran ada gitu ya? Udah Sebentar. riweuh kali mah dari muda udah pengen sendiri aja. Dari muda aduh ribet katanya. Punten, memang kita ini ada kalanya pengen menyendiri. Beneran kan? Iya. Jadi kalau dia punya istri, dia pergi menyendiri, itu salah. Tapi kalau suami saya meninggal 22 tahun, saya pengen menyendiri, wajar. Makanya anak-anak dari nikah udah pada pindah. Kenapa? Saya hobinya baca. Jadi kalau baca nggak ada anak-anak, ada cucu, saya bahagia. Itu memang saya hobi menyendiri. Bener, bukan saya merasa gue paling bener. Wong suami saya udah dikubur.
Jadi saya menikmati hidup sendiri, Bu. Saya bisa sendiri ngapain, tidak diganggu oleh siapapun. Nah, tapi seandainya dia seorang suami, masih memiliki istri, dia pergi menyendiri dosa, mana tanggung jawab dia sebagai kepala keluarga? Mana tanggung jawab dia sebagai suami? Nah, kalau memang istrinya tahu kemana dia menyendiri, bertapanya di mana, susulin dong sama bininya. Ngapain pakai bertapa udah tua? Ngapain pakai nyendiri cuman ipan punten? Saya ketemu orang yang usianya seusia saya 73 tahun. Dia, Bu, orang Jakarta, mesantren di Bandung. Kenapa? Saya sudah tua dari kecil gak belajar agama. Baru tertarik sekarang belajar agama. Dia nyari pesantren, ada yang terima di Bandung. Dan istrinya rela biarin deh. Karena itu mah tujuannya mendekat kepada Allah. Permasalahannya. Suami ingin menyendiri mendekat kepada Allah atau lari dari tanggung jawab. Beda kasus. Udah Tapi ditanya itu, belum? Bicara, ngomong, izin gitu. Masih komunikasi, masih ngasih gaji juga. Ya, tapi Usia berapa istrinya? 56. Suaminya usia berapa? 56. Masih muda, punten. Ya. Apakah ketika akan pergi meninggalkan istrinya, bicara suaminya dengan istrinya? Bicara apa tidak? Pergi aja. Oke. Tahukah istrinya di mana tinggal suaminya saat ini? Tahu di desanya. Pernahkah istrinya nyusulin suaminya? Komunikasi aja. Komunikasi dong saya tanya. Pernah nyusulin atau tidak? Belum. Itu yang salah. Samperin dong ke desanya. Boleh jadi dia mengenang masa kecil. Makanya istrinya susulin. Udah tinggal di desanya dengan suaminya. Saya yakin gak bakal dimarahin. Wong dia bininya. Istrinya ngalah. Suaminya senang di sana. Boleh jadi selama ini dia merantau bosen, bete. Pulang ke rumah ada kebahagiaan. Saya tidak melihat orang lain. Saya kalau pulang ke Ciamis, Masya Allah. Kadang-kadang cengar-cengir. Lihat empang yang di sono. Gue dulu perosotan tuh di situ. Nah itu maksud saya. Istrinya kesana susulin. Itu harus dilakukan. Tapi ada waktu, batas waktu. Saya mau sendiri 2 bulan aja gitu nggak? Enggak. Oh enggak. Apakah punya anak mereka? Punya anak 3. Anaknya sudah besar kan? Udah rumah tangga semua. Saya tanya sama Anda. Apakah anak-anaknya nggak nyusulin bapaknya ke sana? Emaknya dibawa susulin ke kampung bapaknya? Sudahkah dilakukan oleh anak-anaknya apa belum? Udah pada main. Bukan udah pada main. Emaknya dibawa nggak ke rumah bapaknya? Enggak. Nah, itu yang salah. Itu yang salah. Emaknya bawa ke sono ke bapaknya. Sebagai manusia normal, umur 56, pasti ada kangen sama bininya. Begitu. Besok langsung pulang dari sini, bilang sama anak-anak, nih emak bawa ke rumah bapak lo. Bapak lo. Ke rumah bapak lo. Begitu. Jangan tinggal diam, wajib usaha. Hidup itu jangan hanya menyalahkan orang lain. Tapi kita lakukan sesuatu yang bisa kita melakukan. Terima kasih Mama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Eva. Udah berapa lama itu tuh? Udah 5 bulan. Baru 5 bulan. Udah 5 bulan. Makanya apapun yang terjadi, anaknya ke sana atau dengan badan Anda yang segede gini sehat walafiat, kenapa nggak disusulin ke sana? Bus banyak, Grab banyak, hari gini gitu loh. Oke. Selama ada kemauan, ada jalan. Ya, kasihannya ini memang tidak tahu alasannya kenapa ya. Cuma pengen menyendiri gitu aja ya. Ngerti. Iya. Tapi sebagai bini bekerja dong, berusaha. Cari alasannya kenapa. Jangan tinggal dia. Sabar saya mah. Nungguin keputusan dia. Sabar itu bergerak. Dinamis. Berusaha. Bukan tinggal diam.
Oke. Cari tahu, takutnya ada kesalahan bisa diperbaiki gitu. Betul. Karena kalau udah kelamaan mengendap, akumulasi bahaya, meledak, bom waktu, menghancurkan keluarga kita. Oke. Insya Allah Itu yang semuanya baik-baik saja Bu ya. Oke, amin. Segera Terima kasih, Bu. susulin pulang dari sini. Yuk, sekarang yuk. Lebih cepat, lebih baik. Ya, aduh. Bilang sama anaknya, dia kan 3 anaknya. Iya. Emang Ipan anak yang keberapa? Enggak, saya cuma kasihan aja. Makanya anaknya 3. Iya. Wahai anak-anak dari ibu, Ibu Eti, Nur Aeti. susulin bapaknya, ajak Bu Etinya. Karena dia kangen sama suaminya. Begitu musim hujan ya. Oke. Kita lanjut aja Ma ya. Sok. Siapa lagi mau nanya? Siapa mau nanya? Yang ini deh, silakan. Mangga Ibu.